Untuk beasiswa itu sebenarnya harus dipersiapin dari awal. Halo Febzon, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan Essence Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakal memompas semangat kalian semua. Betul banget, Ra. Kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa yang super inspiratif. Nggak cuma aktif di organisasi, dia juga persampaiannya gede banget loh di media sosial. Nah, siapa lagi nih Di, kalau misalkan bukan Kak Benalri. Halo. Makasih banget ya udah sempetin datang waktunya ke podcast kita. Kira-kira gimana nih kabarnya buat Kak Benalri sendiri? Untuk kabarnya alhamdulillah baik, tapi sekarang lagi agak bindeng ya karena suaranya lagi habis aja gitu. Sama lagi Sorry. musimnya Iya kayak benar. Kebetulan dipanggilnya Kak Bayu, apakah Naluri? Atau Kalau untuk panggilan, panggil aja Lulu aja. Kak Iya. Kalulu. Lulu? Iya. Oke. Nah, Kalulu banyak Mm-mm. banget nih penasaran sama kakak. Nah, kira-kira Mm-mm. bisa ceritain nggak, Kak? Apa sih yang bisa memotivasi kakak gitu sampai kakak bisa berjalan sejauh ini? Mungkin untuk yang memotivasi itu ada dua faktor bagi aku, faktor internal sama faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, kebetulan dari zaman maba itu aku udah bertekad untuk nggak mau buang-buang waktu selama kuliah. Jadi dari situlah aku tetap bertekad untuk belajar, terus cari pengalaman di dunia perkuliahan. Untuk faktor eksternalnya itu ada beberapa, pastinya support keluarga, terus juga dulu itu kan aku angkatan 2022 ya, kebetulan waktu itu ada Most Outstanding Student FEB KAGES, itu jadi inspiratif juga buat aku, dimana aku pengen deh jadi kayak dia, gimana ya caranya. Dulu aku mikir kayak kok bisa ya nyeimbangin antara waktu kuliah dengan kegiatan eksternal. Nah dari situ aku termotivasi dari KAGES, mungkin itu aja dari aku. Jadi sebenarnya motivasinya banyak banget ya, Iya, dan betul. dukungan sih emang kali ini Iya, penting. Nah, mungkin itu aja jawaban dari Kak. betul. Lalu kira-kira ada tambahan lagi atau gimana? Cukup sih. Kita langsung aja masuk ke inti pembicaraan ya. Kira-kira nih kan banyak banget nih di mahasiswa FEB nih yang pengen banget ngejar beasiswa. Kira-kira ada nggak sih tips and trick dan kayak uh, saran dari Kak Lulu sendiri buat mahasiswa-mahasiswa FEB untuk meraih beasiswa itu? Paling dari aku pribadi ya, untuk beasiswa itu sebenarnya harus dipersiapin dari awal. Salah satunya yaitu mempersiapkan IPK. Itu kita harus bagus. Terus juga selain IPK, itu kita harus memperhatikan akademik juga. Contohnya lomba, karena dari penyeleksi beasiswa itu yang dilihat adalah value yang membedakan kita dari kandidat lain gitu kan. Selain itu juga harus aktif organisasi. Pokoknya jangan ke-skip aktif di dunia kampus. Terus juga pas seleksi itu kita harus lihat nih, kira-kira bisa nggak ya kita nge-achieve beasiswa itu. Pokoknya harus diukur juga. Terus juga kita harus pede juga. Terus untuk cari beasiswanya itu biasanya aku lewat Telkom, Infotelio, atau enggak dari web lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kehidupan dari akademik dan non Iya, akademiknya itu betul. harus balance ya. Iya. Iya, iya. Terus setelah kakak dapat beasiswa nih, Kak, apa sih yang pertama kali kakak rasain, ada perbedaannya gitu nggak? Bagi aku setelah dan sebelum mendapatkan beasiswa pasti ada feel bedanya ya, yang dimana pas dapat beasiswa itu jauh lebih meringankan orang orang tua gitu. Jadi kan yang kita tahu ya kalau MBTI itu cukup UKT-nya cukup tinggi. Nah, pas dapat beasiswa bisa nih kepotong setengahnya, dan aku happy banget bisa meringankan beban orang tua juga ya, walaupun memang orang tua nggak terbebani dengan UKT aku kayak gitu paling. Nah, tapi selain finansial itu kayak misal Mm-mm, buat diri kakak sendiri nih, mm-mm. ada perbedaannya nggak gitu? Kayak misal kena pressure gitu atau gimana? Oke, okay. Kalau dari aku pribadi itu nggak ada pressure sama sekali. Justru aku lebih growth setelah mendapatkan beasiswa. Apalagi beasiswa yang aku dapat itu adalah beasiswa dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini menyediakan wadah untuk um, meningkatkan mahasiswa-mahasiswinya yang menjadi awardee. Waktu itu
aku boleh cerita ya. Waktu itu ada pengalaman di mana semua awardee beasiswa Bank Indonesia itu dapat pelatihan sertifikasi BNSP secara gratis. Yang dimana kalau kita tahu BNSP itu sangat amat mahal ya, 1 sampai 3 juta ya. Dan itu alhamdulillah aku dapat gratis dan kebetulan aku juga dapetinnya di semester 5 yang dimana itu bisa dikonversi ke mata kuliah di semester 6 kayak gitu. Jadi bukannya jadi beban, malah jadi kayak pengen gitu Iya, ya, betul betul. jadi tambah larinya kenceng Iya, gitu ya. iya betul. Eh, ini sih ada pertanyaan yang lumayan penting nih. Menurut kalau lu sendiri, gimana caranya tuh ngejaga performa akademik itu biar tetap stabil dan tetap tinggi? Terus gimana cara manajemen stres saat ujian tuh gimana? Menurut kalau lu sendiri? Kalau bagi aku itu ada beberapa cara. Yang pertama itu aku biasanya list prioritas aku yang penting tuh apa aja. Jadi perharinya tuh aku harus ada list apa nih yang perlu aku selesaikan dan yang nggak perlu aku selesaikan. Kayak gitu. Terus tadi apa? Sorry. Sama manajemen stres Oke. ujiannya. Untuk manajemen stres ujiannya sebenarnya review dari minggu pertama, minggu kedua itu jangan pas saat ujian. Justru kalau misalkan kita itu udah pas kelas, itu pulangnya kita review lagi. Itu jadi bahan untuk ujian kayak gitu. Jadi bukan SKS ya kayak. Iya, aku bukan tim SKS. Iya. Tadi kan kita udah ngebahas dari segi akademik ya. Sekarang mungkin kita beralih ke organisasi. Nah, yang kita berdua tahu nih, Kak Lulu kan emang suka bergabung di organisasi kan. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Kak Lulu tuh jadi pengen bergabung ke organisasi, dan juga apa pengalaman yang paling berkesan bagi Kak Lulu sendiri di organisasi? Sebenarnya keinginan organisasi itu baru muncul waktu semester 5. Dimana waktu semester 1 sampai 4 itu aku nggak kepikiran organisasi karena aku sadar aku nih nggak punya time management yang baik, terus juga aku tuh nggak bisa begadang, akhirnya aku tetap di zona nyaman aja, jadi nggak ikut organisasi, dan itu hal yang aku sesali sih selama aku berkuliah dan baru join di semester 5 gitu. Terus pas semester 5 keinginannya sebenarnya karena bukan paksaan apa ya, karena didorong ya, karena didorong sama salah satu anak Genbi di mana ayo dong Lulu kamu jadi kadep ya. Nah awalnya ditawarin jadi kadep tapi aku enggak ambil karena ada beberapa prioritas yang harus aku pentingin. Terus akhirnya aku ditawarin jadi wakadep dan sampai sekarang jadi wakadep Genbi di divisi ekral kayak gitu. Keren banget sih. Itu kalau misalkan nggak ada dorongan mungkin sampai sekarang kalau nggak jadi wakil. Betul ya. Iya, iya. Nah, kalau lu aku pengen nanya dong, kan tadi kalau lu cerita nih ya kan, dari semester 1 sampai semester 4 katanya nggak tertarik ikut organisasi, tapi semester 5 tuh tiba-tiba langsung ikut organisasi nih. Nah, ada tipsnya nggak buat manajemen waktu gitu kan? Tadi awalnya katanya kalau lu nggak bisa kan? Ya. Nah, di semester 5 ini bisa, kenapa ya kira-kira? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya ada beberapa tips atau alasannya kenapa aku mau bergabung di organisasi, karena aku rasa public speaking aku tuh kurang, yang dimana semester 1, semester 4 kalau misalkan mau presentasi tuh harus bikin skrip dulu, dan setelah gabung di organisasi itu aku ya udah improvisasi aja. Sebenarnya itu sih, organisasi itu penting banget kayak gitu. Nah, kan kadang tuh kalau misalnya kita udah ikut organisasi, udah ikut, terus kita juga harus tetap stay perform waktu kuliah. Kadang kan suka ada demotivasi nih kak, burn out. Nah, ada tipsnya nggak biar gak kayak gitu? Kalau dari aku, tipsnya sendiri itu lebih banyak waktu istirahat. Kan waktu istirahat orang beda-beda ya. Ada yang healing dengan main, terus juga ada yang tidur aja, atau ada yang nongkrong sama temen. Nah, kalau aku pribadi, itu aku biasanya kalau kecapean atau lagi demotivasi, ya udah tidur dulu aja. Untuk selanjutnya aku langsung list apa aja yang harus aku lakuin selanjutnya, kayak gitu. Sekarang kita langsung masuk aja ke ranah yang gak kalah menarik nih. Kita masuk ke ranah yang emang selalu dibangga-banggain sama generasi zaman sekarang. Apalagi kalau bukan media sosial ya. Iya, betul. Menurut kalau lu sendiri nih, kan kalau lu sering ngebagiin informasi-informasi menarik
terkait akademik maupun non akademik ke media sosial. Nah, kira-kira gimana caranya kalau lu buat ngebangun personal branding itu sih? Kalau bagi aku untuk membangun personal branding itu harus tahu identitas diri dulu. Apa yang kita suka itu yang kita share. Personal branding itu bukan cuman nge-share prestasi, yang personal branding itu enggak mengharuskan untuk share prestasi, tapi apa yang kita suka, misalkan hobi kita share aja. Jadi jangan malu-malu sih menurutku ya. Jangan takut akan diomongin orang. Toh orang itu akan ingat kita cuma beberapa detik doang, nggak bakal sustain, nggak terus-terusan, karena mereka juga pasti mikirin dirinya mereka sendiri, kayak gitu. Paling gitu aja sih. Jadi bukan karena paksaan ya kalau misalkan memposting sesuatu di media sosial. Jadi buat memperjelas lagi nih Kak, jadi tuh berarti tipsnya tuh mulai aja dulu ya. Iya, betul. Mulai aja dulu atas apa yang kita suka sih, betul, gitu kan ya. Iya. Gitu. Gitu. Nah, terus kan tadi kan kata Kakak harus kita mulai aja dulu nih. Nah, tapi di era dimana mulai aja dulu tuh banyak, yang terekspos tuh banyak kan di media sosial tuh. Nah, kira-kira gimana ya cara bedainnya? Apa yang harus kita upload sama apa yang gak usah diupload tuh gimana ya cara bedainnya? Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing ya. Itu tergantung opsional sih. Misalkan kalau misalkan mau diupload ya, ya udah upload aja, gak usah mikirin orang lain ya. Walaupun itu susah ya untuk ngebatasinnya, karena di generasi kita Gen Z itu suka ngebanding-bandingin. Kadang kayak nggak pede untuk upload sesuatu kayak gitu kan. Nah, menurut aku terobos aja. Orang lain juga gak bakal lihat kita 24 jam kayak gitu. Kayak gitu. Terakhir nih di segmen ini, menurut kalau lo sendiri kan di luar sana tuh pasti banyak banget kan orang yang insecure buat ngepost kepribadiannya mereka di sosial media. Terus tuh mereka juga selalu dapat tuntutan buat selalu sempurna di media sosial. Nah, mungkin tips biar mereka tuh nggak ngerasa insecure tuh kayak gimana? Kunci utamanya adalah self love sih. Kalau kita self love, kita pasti percaya akan kapasitas diri kita, terus juga kita percaya sama diri kita, kemampuan kita, itu yang paling utama. Terus yang kedua itu jangan mikirin kata orang lain ya, walaupun susah ya nggak mikirin omongan orang lain tuh, iya kan? Tetapi bagi aku omongan orang lain itu cuman sekedar bisikan sedikit aja sih. Dan yang lebih bisa memanfaatkan itu ada dari dampak personal branding itu kita sendiri, bukan orang lain. Jadi pede aja dulu kayak gitu. Iya benar sih. Emang buat posting di sosial media itu emang harus percaya diri. Iya betul. Dan nggak peduli sama omongan orang. Benar. Sekarang kan kita udah ngobrol banyak banget tuh tadi dari akademik, non akademik, terus juga gimana cara ngebangun personal branding. Nah sekarang ini pertanyaan seru nih. Kira-kira kalau misalkan kalau lu bisa balik ke masa lalu, apa nasihat yang kalau lu berikan buat diri kalau lu di masa lalu? Paling kalau aku bisa balik ke masa lalu, itu ada beberapa nasihat. Itu yang pertama, aku nggak nunda-nunda, dimana aku nggak mulainya dari kuliah, tapi aku bisa mulai dari SMA atau SMP, itu yang pertama. Terus yang kedua, paling aku harus punya semangat lebih lagi untuk mencapai apa yang aku inginkan. Untuk dua itu aja bagi aku. Kayak gitu. Inspirasi banget nih. Sangat inspiratif ya. Nah, sebelum kita pisah nih Kak Bayu nih, aku mau nanya nih ke Kakak. Menurut Kak Lulu sendiri, apa sih yang bisa mendefinisikan sukses di usia muda tuh kayak gimana? Bagi aku sukses di usia muda itu adalah ketika kita udah mencapai apa yang kita inginkan, itu udah termasuk sukses. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena itu nggak akan ada habisnya. Terus juga menurutku sukses di usia muda itu adalah ketika kita bisa survive di kehidupan selanjutnya kayak gitu. Terakhir banget nih kalau nih. Kira-kira nih apa rencana dan harapan kalau setelah nanti di masa depan tuh kalau udah sukses dan lulus kuliah? Oke, paling untuk rencana dan harapannya itu pasti rencananya pengen banggain orang tua dulu. Itu pasti sih, itu pasti. Terus juga aku harapannya semoga setelah lulus aku bisa keterima di
top company yang aku nggak bisa sebutin di sini Iya, ya. mungkin Pokoknya- agak personal Iya, ya. top company sih. Dan sesuai dengan passion aku untuk pekerjaannya kayak gitu. Semoga bakal kecapai ya. itu ya. Amin, terima kasih. Nah, udah makasih banget ya Kak Iya. Lulu ya. Udah banyak banget ngobrol sama kita hari ini dan Mhm. makasih juga buat Kak Lulu udah bagi-bagi cerita. Oke. Untuk Vibezone di rumah jangan lupa terus ikutin informasi-informasi di TikTok dan Instagram kita yaitu vibes.bemfebunitel agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa follow IG-nya Kak Bayu. Apa? BYU Naluri. Ya, biar terus update lah sama kehidupan Kak Lulu, biar tetap terinspirasi. Karena kan banyak banget konten menarik-menarik nih. Ya. Itu aja dari kita semua. Sampai Sampai jumpa di episode episode berikutnya. Dadah. Dadah.